Fendi live ke Facebook. Menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Selamatkan kasihku, setia bagiku. Selamatkan kau cinta. Mari kita lebih syukur lagi. Nyanyikan buat Tuhan kita. Yesus, Kau telah buktikan pada semua. Kamu padaku, kau apa yang ku dengar. Ku bersyukur. Semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau menjadi tempat jawaban. Hanya kau aku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Selamatkan kasihku, setia bagiku. Selamatkan kau cinta. Hanya kau menjadi tempat jawaban. Mari kami berharap, Yesus. Berjalan bersamamu. Udah online ya, Pak? Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara, shalom semuanya. Dimanapun Anda berada, kita akan masuk kepada acara kita, yaitu Miracle is Free. Nah, pada pembahasan ini kita akan mendengarkan dua kesaksian dari saudara kita, Pak Eka, yang nanti akan diwakili oleh istrinya, Ci Devi. Juga kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang dokter yang Tuhan sudah sembuhkan dari sakitnya, saudara, puji Tuhan. Dan sebelum itu ya, kita akan membahas tentang firman Tuhan yang di mana firman Tuhan akan menguatkan kita bahwa mujizat itu masih ada dan mujizat itu betul-betul free. Kita tidak perlu bayar apapun, kecuali kita hanya datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Maka itu mari sama-sama kita berdoa, kita menyanyikan satu lagu seperti yang ada di layar monitor device saudara semuanya, lalu kita masuk dalam doa dan setelah itu kita masuk dalam firman Tuhan. Puji nama Tuhan.
Mari sama-sama kita ikut menyanyi, kita menyembah kepada Tuhan. Cintamu padaku, Kau membayarku dengan ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Kau sempatkan seluruh hidupku di mezbamu. Mari kita angkat tangan kanan kita nyanyikan sama-sama. Hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban bagi kita. Hanya Tuhan yang menjadi sandaran dalam hidup kita. Harapan kita satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, haleluya. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku, selamanya Kau cinta. Oh, masyaallah. Telah berikan cintamu padaku, dengan hidupmu ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Mari semangat semua saudara, kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Di mezbamu, angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau. Orang masyarakat Tuhan tempat jawaban dan sandaran dalam hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Oh, dengan lembut katakan, oh, hanya Tuhan, Engkau yang menjadi sumber pengharapan dan pertolongan bagi kami, Tuhan. Oh, Ramasyaralamara. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bersyukur. Kita sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Saya minta dengan hormat Ko Fendi buka di dalam doa untuk acara ibadah Zoom malam hari ini, Medical Aid. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa kami ucap syukur
kami bisa diberikan kesempatan di malam hari ini untuk datang kepada Tuhan. Kami tahu kami bertatap muka hanya melalui media, tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh media apapun. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan dapat bekerja menjamah setiap kami yang menyaksikan program Miracle is Free. Biarlah setiap jemaat, setiap kami yang menonton ibadah ini melalui ibadah streaming, kami boleh dibangkitkan iman percaya kami. Kami boleh menerima mujizat dari Tuhan. Mujizat itu gratis, mujizat itu nyata bagi kami semua yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan kesaksian demi kesaksian yang akan membangkitkan iman percaya kami. Dan biarlah iman percaya kami juga dibangkitkan melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah acara ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin dari awal sampai akhirnya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Shalom semuanya, saudara-saudaraku. Nah, saudara, sebelum kita masuk firman Tuhan, seperti janji saya beberapa waktu yang lalu, kita akan mendengarkan satu kesaksian. Malam ini temanya adalah sembuh dari penyakit medis dan penyakit magic. Nanti kita akan landasi dengan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan mendengarkan testimoni dari seorang dokter di Bandung, di mana beliau divonis oleh koleganya, dokter memvonis dokter, ya, dan hasil labnya sudah saya lihat pada tahun 2018 yang lalu dinyatakan sakit kanker, tetapi oleh anugerah Tuhan, ya, oleh iman dia dan oleh anugerah Tuhan, maka sakit kankernya disembuhkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan testimoni. Saya minta maaf ini suaranya, volumenya kurang besar, tetapi sebisa-bisanya coba didengarkan, ya. Dan setelah itu nanti kita masuk ke dalam firman Tuhan, dan nanti dipersiapkan Ci Devi mewakili suaminya Koh Eka yang sudah disembuhkan Tuhan juga dari sakit yang disebabkan oleh kuasa kegelapan. Kita akan menyaksikan video berikut ini. Sebentar, belum keluar suaranya. Saya sedang meditasi saya di Kota Bandung, saya ngambil jiwa atau saya bersaksi tentang kesaksian saya di tahun 2018, sekitar bulan November. Saya mengalami satu penyakit yang sangat menakutkan bagi semua orang dan juga saya. Saya mengalami kanker payudara dan satu, saya seperti merasa dunia ini runtuh. Mengapa? Sebelumnya saya mau cerita bahwa saya seorang Kristen yang dari lahir. Bapak saya seorang Kristen yang taat dan kami selalu menurut saya selalu melakukan perintah-perintah Tuhan, aturan-aturan keagamaan yang diajarkan dari itu tentang kebaikan, dan itu selalu kami lakukan. Selain itu, sebagai seorang dokter, tentu saja saya selalu memikirkan sesuatu makanan atau aktivitas yang saya rasa harus sesuai dengan standar kesehatan. Kan saya seorang dokter. Jika orang mau jajan apa, gorengan, saya sudah menguranginya. Jadi gula, saya sudah membatasinya. Jadi saya seorang Kristen yang bisa bilang taat, saya seorang dokter yang bisa bilang soal kesehatan saya sudah tahu, saya bilangnya. Jadi ketika saya mengalami sakit di tahun 2018, itu satu hal yang sangat membuat saya shock, kaget, seperti bilang. Saya lupa bilang saya sudah menikah, saya punya orang laki-laki. Dan saat itu, sebagai seorang dokter, saya pasti konsultasi ke dokter, ke guru saya. Dan artis mereka memang membuatkan saya. Ada yang langsung bilang tindakan begini, banyak pendapat yang sangat menguntungkan saya. Itu ada, kalau punya seorang dokter ternyata banyak hal-hal yang pendapat itu tidak perlu, malah menjadi seorang dokter itu bukan sekedar menguntungkan, malah membuat kita semakin bingung. Itu yang saya alami. Sehingga dengan banyak pertimbangan, dan salah satunya saya bukan satu kebetulan bahwa
Ibu Gembala adalah sahabat saya dari kecil. Jadi ketika saya mengalami itu, saya teringat. Saya minta doakan. Kebetulan saat itu saya datang ke rumah Pak Paulus bersama orang tua saya, saya kan minta doakan karena memang semua hasil darah, hasil pemeriksaan tulang itu menurut manusia itu sudah sangat memfatirkan, sangat menakutkan. Dan saat itu kata-kata penguatan dari Pak Paulus pada kami semua, jangan melihat hasil, percaya saja, imani saja, yakin. Dan kami berdoa. Kami berserah, saya saat itu di Bandung, saya melakukan pengobatan di RSCAD. Saya bertemu seorang dokter yang saya yakin juga itu bukan kebetulan, dia memberikan satu kata-kata yang saya masih ingat sama sekali. Dia berkata bahwa, Ibu, ketika Ibu mengalami ini, itu bukan suatu kebetulan. Karena Tuhan yakin, Ibu sanggup melaluinya. Ibu sanggup sembuh. Kata-kata itu menjadi sangat menjadi suatu penyemangat bagi saya. Jadi ketika saya jalan pengobatan di rumah sakit Angkatan Darat, saya sempat tidak bisa jalan, saya sempat ada kursi roda, penglihatan saya juga terganggu, dan saya hanya bisa menangis. Tapi satu hal yang saya dapatkan saat itu, saya tidak bilang sama Tuhan, kenapa saya sakit? Tapi saya bilang, Tuhan mampukan saya melewati ini semua, karena saya yakin rancangan Tuhan itu yang selalu saya perkatakan, dan perkatakan juga oleh biru Tuhan Yesus, saya sembuh. Ibu saya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Ibu saya ada baik oleh biru Tuhan Yesus. Itu saya perkatakan setiap hari ketika saya menjalani kemoterapi, mana-mana ibu saya muntah-muntah, bahkan gawat, bahkan ada yang saking parahnya, menangis, melaung. Saya bilang, Tuhan tolong juga orang-orang yang menjalani pengobatan, pulihkan kami. Dan setiap saya selesai kemoterapi, saya selalu bilang, Ibu, semoga cepat sembuh, Ibu, Tuhan memberkati Ibu sampai kita ketemu. Dan itu selalu suatu kekuatan bagi saya. Jadi setiap saya ada siklus kemoterapi setiap 4 bulan, sampai 8 bulan, saya selalu mendoakan orang-orang yang sakit saya. Itu selalu setelah selesai kemo, saya bilang, ayo, semoga cepat pulih Ibu. Dan kami masih berkomunikasi. Jadi berjalan waktu, saya betul-betul stop beraktivitas itu dari bulan November, Desember, dan Januari. Kebetulan ketika itu saya sudah memasuki semester 6, semester akhir, tugas akhir, sehingga saya beranikan diri untuk melanjutkan tugas saya di Februari tahun 2019. Dan saya jalani sampai sekarang. Saya menjalani kemo di Jakarta, tapi saya akan kembali lagi ke Bandung. Itu saya lalui dengan karena campur tangan Tuhan. Karena saya yakin Tuhan itu tidak bisa. Ada rencana Tuhan buat saya, buat keluarga saya, buat kita sih. Amin. Sehingga setelah semua siklus kemoterapi, saya menjalani PET scan di rumah sakit Darmais, karena hanya di situ PET scan sekarang yang bisa digunakan. Dan hasilnya di Tuhan, dokter di sana mengatakan bahwa sudah tidak ada tanda-tanda serangan. Yes. Dan saya dikonsultasikan juga di rumah sakit Sakit, saya disuruh scan, dan mereka bilang untuk saat itu di bulan tahun 2019 sudah tidak ada serangan. Dan puji Tuhan, itu saya melakukan segala kegiatan saya, baik sebagai mahasiswa program spesialis atau residensi, dengan tanpa hambatan, dengan sukacita saya lakukan tugas-tugas saya sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai seorang ibu. Setiap hari saya menyadari bahwa saya hidup di hari yang baru bukan karena kemurahan kekuatan saya, tapi karena kemurahan Tuhan. Dan saya bersyukur untuk teman-teman yang mendukung saya, termasuk Pak Gembala, orang masih saya yang mendoakan saya. Banyak pengalaman hidup yang bisa saya sharingkan. Banyak masukan yang saya terima ketika saya mengalami penyakit, di mana bahwa pikirkan hal-hal yang positif, pikirkan kemurahan Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan bersukacita karena kamu sehat, bukan bersukacita karena kamu punya harta, tapi bersukacitalah karena Tuhan. Dan itu sangat mungkin mudah diperkatakan, tapi ketika kita mengalaminya, itu sangat susah apabila kita mengalami kekuatan. Tapi hikmah itu apa makna bersukacitalah? Bersukacitalah. Saya mengatakan sangat important bersukacita. Jadi saat ini, puji Tuhan, saya bisa kembali beraktivitas dengan baik.
saya bisa melakukan studi saya. Sekarang saya sedang melakukan tugas akhir prioritas saya di bulan ini atau bulan Agustus. Saya menyelesaikan tugas akhir saya, dan puji Tuhan juga kondisi saya saat ini baik. Mungkin kemarin mata saya sempat ada radang, dan saya yakin makanya saya pakai begini, kemuliaan Tuhan sempurna, saya selalu mengusulkan juga untuk saudara-saudara semua. Yakinlah, ketika kita mengalami badai, masalah, sakit penyakit, atau saat badai COVID, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah tanyakan, Tuhan mengapa ini aku alami? Tuhan minta ada Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, agar kita bisa melalui yang kita mengalami. Saya percaya, karena Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ya, kasih sekian yang tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai sekarang. Tuhan, hanya itu yang bisa saya sharingkan untuk saat ini. Di dalam nama Tuhan, haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara-saudara, jadi kesaksian dari Dr. Santi Sitorus membuktikan bahwa mujizat itu masih berlaku sampai hari ini. Miracle is free, ya, masih berlaku dan gratis. Kita memiliki iman, lalu kita bertindak dengan iman kita, tapi yang terlebih penting adalah kita hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya akan langsung saja memanggil Bapak Eka dan Ci Devi. Tadi Dr. Santi sudah disembuhkan Tuhan dari kanker. Yang kalau saya berkata kankernya itu dari ujung kuku, ya, ujung kuku kaki sampai ujung rambut. Jadi semua itu penuh dengan sel-sel kanker. Ya, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sembuhkan dengan sempurna dengan cara yang ajaib. Miracle is free. Puji Tuhan. Saya persilahkan Ci Devi mungkin mewakili suaminya, ya. Waktumu tidak lama, hanya 5 menit. Silakan memberikan sebuah testimoni, kesaksian bagaimana Tuhan menyembuhkan suamimu. Ini sudah di-unmute, Ci Devi, bisa di-unmute dulu. Ya. Udah, oke. Okay. Ya. Ya, udah, oke. Okay. Silakan. Sudah dengaran ya? Ci Devi, ya. Silakan. Ya. Awalnya sekitar 2 tahun yang lalu, Eka itu sakit, gejalanya panas, badannya meriang. Lalu dirawat di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, dan kondisinya setelah 2 hari di rumah sakit makin memburuk ya, terus sehingga masuk ke ICU. Ya, menurut dokter sih secara medis Eka itu sakitnya encephalomyelitis. Tetapi kalau secara magic sih ia diganggu oleh kuasa jahat. Tetapi sekarang puji Tuhan Eka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nah, setelah di rumah sakit, ya 1 bulan lamanya di rumah sakit, kita pulang dari rumah sakit. Lalu saya bertemu sama Bapak Paulus Eko, lalu kita sama-sama berdoa terus-menerus, dan dengan doa pun akhirnya setan pun dikalahkan, dan sekarang keadaan Eka puji Tuhan sudah ya kurang lebih 80% membaik lah ya, sudah bisa jalan juga, sudah bisa bicara kembali, seperti itu Pak. Gitu ya. Nah, ini fotonya. Ini fotonya. Ketika di ruang ICU. Nah, ini kondisinya parah banget ya waktu itu. Nggak sadar-sadar selama 1 minggu. Biasa. Ya. Nah, ini udah mulai sadar. Setelah 1 minggu dirawat, dia udah bisa membuka matanya, udah mulai sadar. Udah agak membaik, cuman masih pakai selang tracheostomi ya, karena lehernya lagi itu nggak sadar-sadar, jadi dokter memutuskan untuk ditracheostomi, dioperasi, sehingga dia nggak bisa bicara sih, karena pakai selang tracheostomi. Puji Tuhan. Nah, ya. Ini sudah agak ganteng ini. Ini sudah lumayan, sudah puji Tuhan banget ini udah bisa lepas selang tracheostomi. Sudah bisa lepas katet itu apa? Selang makan juga ya, selang makan sudah bisa dilepas.
dan nggak lama lagi kita sudah boleh pulang ke rumah. Kondisinya udah mulai, puji Tuhan sudah mulai membaik. Dan sekarang pun udah berangsur-angsur membaik, walaupun belum 100%, belum pulih normal, tapi puji Tuhan lah, sudah bisa bicara, sudah bisa berjalan kembali. Coba kalau gitu mana ditampilkan wajahnya? Nah, ini dia. Shalom, Eka. Luar biasa. Luar biasa. Ada Korudi di situ, Korudi, coba Korudi. Ya, coba tolong dibuka di unmute ya. Korudi waktu berdoa di rumahnya Koheka, Korudi mendapatkan penglihatan apa? Ya, ada yang ganggu lah. Ada yang ganggu berupa apa, Korudi? Berupa wanita. Dan apa, monyet kalau nggak keliru ya? Iya, kirimannya. Itu ya. Nah, jadi saudara Korudi ini diberikan karunia dan talenta oleh Tuhan ya dalam pelayanan pelepasan ya. Maka itu di IHK Ministry dan IHK Church itu kalau saudara-saudara mungkin ada yang membutuhkan doa dan seterusnya, nanti Anda bisa menghubungi ya pada waktu saya khotbah, di slide-nya nanti ada nomornya. Ya, begitu kira-kira Ci Devi, Koheka. Ya. Ya, jadi sekarang sudah sukacita, sudah sembuh. Puji Tuhan, Pak, sudah. Puji Tuhan. Ya. Imani terus, perkatakan sembuh dalam nama Yesus 100%. Ya, sembuh dalam nama Yesus. Ya, kalau lihat dulu, saudara, saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan dan sudah gimana? 80% lebih ya. Saya kira lebih. Ya lumayan lah Pak, sudah bisa jalan, sudah bersyukur, banyak-banyak bersyukur lah. Ya, sudah bisa jalan sendiri dulu, jalannya pakai alat bantu jalannya. Oke, terima kasih banyak. Di kursi roda. Dulu di kursi roda. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Eka, Devi, ya, kita berikan tepuk tangan untuk keluarga Koheka dan keluarga Dr. Santi Sitorus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Saya akan membawa saudara ke dalam satu pengenalan akan Tuhan yang luar biasa dan seperti sebentar, ini saya singkirkan di sini ya, supaya tidak mengganggu ya. Nah, kita membahas tentang seperti tadi, yaitu kesembuhan ya yang dilakukan oleh Tuhan, bukan kita. Kalau kita semua adalah manusia biasa ya. Dua bukti ini sudah luar biasa, di mana Tuhan sudah menyembuhkan seorang dokter, pelaku yang juga praktisi, yang suka membantu pasien dari sakitnya supaya pasiennya sembuh, tetapi beliau sendiri sakit dan disembuhkan Tuhan. Dan Koheka yang diganggu oleh kuasa jahat, manifestasinya ke medis ya, dari magic manifestasinya ke medis, saudara-saudara, tetapi ya dokternya itu sampai ketemu sama saya ya, dokternya berkata tidak ada harapan sesungguhnya ya, tetapi oleh anugerah Tuhan ya, Tuhan selalu memberikan harapan kepada orang-orang yang ada dalam kasih karunia Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah, saudara-saudara, kita masuk dalam firman Tuhan. Mengapa manusia bisa sakit ya? Jadi kadang-kadang membingungkan kita semua. Kenapa ya manusia itu bisa sakit? Di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12, Alkitab berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, ya. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara-saudara, pada waktu Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden, itu nggak ada sakit, saudara-saudara, ya. Sehat, karena Allah sendiri berkata, baiklah kita menjadikan manusia ya yang segambar dengan kita. Ya, kalau ciptaan Tuhan yang segambar dengan Tuhan, yang waktu itu belum ada dosa, ya, yang karena manusia tidak melakukan dosa masih taat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan juga tidak pernah sakit. Ciptaannya yang segambar dengan Tuhan pun juga tidak pernah sakit. Persoalannya adalah pada waktu dosa ini, ya, sudah menjadi karena manusia melanggar perintah Tuhan, manusia jatuh di dalam dosa, disitulah muncul sakit, disitulah muncul penderitaan, disitulah muncul kutuk, disitulah muncul sebuah persoalan, saudara-saudara ya. Nah, karena dosa, saudara-saudara, nah
kalau kita melihat, ya sebetulnya sakit itu, ya kalau tadi ada Bu Dokter, ya Bu Dokter Santi Sitorus, ya saya sependapat dan beliau sepaham mungkin, ya sakit itu ada 3 hal, yaitu sakit karena fisik, sakit karena psikis, dan sakit karena diganggu roh jahat. Ya, tadi Ko Eka sakit diganggu oleh roh jahat, manifestasinya kepada manifestasi klinik. Ya, salah satu contoh kalau saudara bingung itu bagaimana ya? Misalnya begini, saudara, ada orang yang kena santet, ya, perutnya tiba-tiba ada gelasnya, begitu. Ya, saudara kalau perut ada gelasnya, persoalan pertama pertanyaannya adalah gimana cara memasukkan. Ya, nanti Miracle is Free ini saya akan juga kembangkan ke arah okultisme. Jadi supaya kita tidak diganggu setan, kita bisa mengalahkan setan, supaya kita menjadi anak-anak terang, kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, yang mau berkemenangan katakan amin. Ya. Nah, pada waktu gelas ini masuk ke dalam perut seseorang, saya percaya manifestasi klinisnya pasti sakit. Nah, kalau di USG, di ronsen, ya di dalam perutnya ada gelas, itu pasti sudah kesakitannya sangat luar biasa. Itu yang saya maksud dari magic manifestasinya ke klinik. Kita tidak bicara itu. Ini hanya menjelaskan saja, saudara-saudara. Nah, sakit fisik, sakit psikis, sakit jiwa, ya disebabkan oleh karena manusia berbuat dosa. Tetapi pada waktu kita percaya kepada Tuhan, Yesus berkata, segala kelemahan tubuhmu dan sakit penyakitmu, perhatikan, bukan sakit ya, tapi sakit penyakit. Artinya apa? Manusia itu boleh sakit, tetapi tidak boleh sakit-sakitan. Amin. Ya, sakit kolesterol tinggi seperti saya seminggu yang lalu. Ya, kenapa? Penguasaan dirinya kurang bagus, makan terus tanpa olahraga, sehingga kolesterolnya numpuk. Tidak bisa kita menyalahkan Tuhan. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya kan hamba-Mu, mestinya saya harus sehat. Tuhan ngomong sama saya, itu bukan salahku, tapi karena mulutmu tidak dikuasai. Ya, semua kamu masukkan ke mulutmu, sehingga apa? Kolesterolnya tinggi. Nah, saudara-saudara, perhatikan, dulu tidak ada sakit. Maka itu, waktu kita percaya kepada Tuhan, sebetulnya segala sakit, penyakit, penderitaan kita, kelemahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mengerti katakan amin. Nah, saudara kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, saya berikan judul renungan malam hari ini adalah kasih karunia yang menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan sakit fisik, menyembuhkan sakit psikis, menyembuhkan sakit jiwa. Ingat, di dalam jiwa ada 3 komponen, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Setan suka bekerja di sini, saudara-saudara. Nah, kalau saudara-saudara kita memberikan firman Tuhan dalam hidup kita, setiap hari kita baca firman Tuhan, maka jiwa kita jadi kuat, roh kita jadi kuat. Roh kuat, jiwa kuat, tubuh jadi sehat. Saudara-saudara ya. Nah, maka itu mari kita hari ini belajar bersama-sama kasih karunia Tuhan yang menyembuhkan. Di layar kaca Anda, ya di layar gadget Anda, di situ ada konseling dan doa. Kalau Anda menginginkan konseling dan doa, minta didoakan ya. Tapi doanya untuk sementara Gereja IHK memberlakukan doa virtual ya, belum kunjungan face to face ya. Anda bisa menghubungi, ada di situ ada Pastor Fendi, ada Pastor Rudi, ada nomor telepon saya. Nah, kita masuk dalam firman Tuhan, saudara-saudara, yaitu kok nggak bisa keluar. Sebentar. Tidak bisa keluar di sini ya. Tunggu. Kok Fendi bisa bantu saya? Tidak bisa keluar? Oke, saya akan memakai second opinion ya. Saudara bisa lihat di layar Anda dan saya akan membaca di sini ya. Saya akan mengambil firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam dan dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Yang ketiga dikatakan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, dan yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat yang keempat.
Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, ya, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu dikatakan menjadi sembuh apapun apa penyakitnya. Ayat yang kelima. Di situ juga ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, perhatikan, orang lain sudah turun apa? Mendahului aku. Ayat yang ke-8 sama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan apa? Berjalanlah. Saudara-saudara, luar biasa. Ini firman Tuhan yang sering sekali kita baca, firman Tuhan yang sering sekali kita sudah dengarkan, saudara-saudara, tapi hari ini firman Tuhan ini berbicara sesuatu yang lain kepada kita. Nah, ada seorang yang lumpuh, ya, ada seorang yang sakit, bukan hanya lumpuh, yang lumpuh 38 tahun, tapi dikatakan yang berkumpul di samping kolam Bethesda itu banyak sekali. Dikatakan sakitnya bermacam-macam. Untuk apa? Untuk menunggu goncangan air kolam. Saudara, siapa yang menggoncangkan air kolam itu? Yaitu malaikat. Pada waktu malaikat turun ke air kolam itu dan menggoncangkan air kolam itu, Alkitab berkata, apapun penyakitnya yang mencebur pertama kali pasti sembuh. Perhatikan, saudara-saudara, ya. Mereka semua orang yang sakit di situ memiliki iman, seperti kita memiliki iman, seperti Koh Eka tadi memiliki iman, seperti Dr. Santi Sitorus memiliki iman, ya, seperti semua yang ada di tempat masing-masing memiliki iman. Saudara, orang percaya pasti memiliki iman, ya. Tetapi kenapa persoalannya, saudara? Kenapa orang lumpuh ini tidak sembuh-sembuh? Padahal dia punya iman. Dia memiliki iman kalau malaikat ada turun lalu menggoncangkan air kolam itu. Sayangnya malaikat waktu mau turun itu tidak memberitahu, saudara-saudara, ya. Kapan, jam berapa, hari apa, ya. Tidak pernah tahu dan tidak ada yang tahu. Ya, menunggu terus, semua orang menunggu di situ, semua orang berharap, semua orang memiliki iman. Saudara-saudara, ya. Tetapi apa yang terjadi? Saudara, Yesus mendatangi, ya, daripada orang yang lumpuh 38 tahun itu, ya. Dan dia berkata, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Saudara-saudara, perhatikan. Ini bukan bicara tentang iman besar, iman kecil, iman sedang, seperti beberapa waktu yang lalu yang sering kita bahas. Tetapi ini bicara tentang kasih karunia. Semua orang boleh memiliki iman. Tetapi iman yang bagaimana? Ya, iman yang dilihat oleh Tuhan. Karena sifat daripada Tuhan itu adalah memberikan kasih karunia. Saudara perhatikan. Jadi message yang pertama adalah ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami sakit, saudara-saudara, saya yakin dan percaya setiap kita pasti memiliki iman. Semua doanya orang Kristen itu pasti sama. Tuhan ampuni saya. Apabila aku berdosa, ampuni saya. Sebab sakit itu disebabkan satu karena dosa. Saudara, kalau memang sakit disebabkan karena dosa, maka tindakannya adalah kita harus bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Lalu yang kedua, sakit disebabkan karena apa? Tidak ada penguasaan diri seperti tadi. Makan enak, kurang olahraga, makan daging terus, bukan daging-dagingan. Daging-dagingan itu daging yang bukan sungguh-sungguh daging. Makan enak, ya, kurang olahraga, terus saudara, akhirnya asam urat naik, kolesterol naik. Saudara, itu tidak ada penguasaan diri. Tapi juga ada sakit yang disebabkan karena supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Ya, kalau saudara membaca di dalam Alkitab itu ada, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-9, yang 1 sampai yang ke-11, itu ada orang yang buta sejak lahir. Sampai muridnya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini yang salah siapa? Kok sampai dia buta? Lahir buta, apa yang salah itu dia sendiri atau kedua orang tuanya? Lalu Yesus berkata apa? Nggak ada yang salah. Ya, semua nggak salah. Ini terjadi supaya apa? Pekerjaan Allah
dinyatakan di dalam diri orang itu. Nah, kadang-kadang sakit itu juga seperti itu. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan suka kita mengklaim lalu memaksa Tuhan, ya. Lalu kita berkata, aku sudah punya iman besar. Sekarang apa bedanya iman kita dengan iman orang yang 38 tahun ya menunggu di pinggir kolam Bethesda tadi. Dan dikatakan Yesus hanya ngomong, maukah engkau sembuh? Lalu dia ngomong, Tuhan. Mestinya kalau ditanya itu kan dijawab, mau, kan begitu. Ini enggak. Tuhan, sementara air itu bergoncang, orang lain mendahului aku. Ya, saya mau berkata, ya iyalah, kan dia lumpuh. Ya, dia enggak punya kekuatan. Dia hanya mendengar kalau airnya bergoncang. Ya, maka itu iman itu dibutuhkan atau membutuhkan kasih karunia. Katakan sama-sama, kasih karunia. Saudara, kasih karunia itu tidak melihat wajah kita, tidak melihat kita di keturunan siapa, tidak melihat ya berapa lama Anda jadi orang Kristen. Ya, Tuhan hanya melihat hatimu ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ketika sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau tidak keluar daripada kasih karunia, cepat atau lambat Tuhan mendatangi kita dan dia berkata, "Nak, maukah engkau sembuh?" Amin. Nah, maukah aku memberkati kamu di era pandemi COVID-19 ini? Nah, maukah kamu ya mengalami janji-janji yang sudah aku beritahu kepadamu? Saudara, mari hari-hari ini kita hidup dalam kasih karunia. Saudara, kalau kita hidup dalam kasih karunia, saya percaya, saudara-saudara, hidup kita ini bukan hanya dengan iman, ya, tetapi di-cover oleh kasih karunia. Iman yang di atasnya ada kasih karunia akan menghasilkan atau menghadirkan mujizat. Dan apapun yang kita doakan, Tuhan pasti jawab dalam nama Tuhan Yesus. Seperti tadi, Dr. Santi disembuhkan oleh Tuhan. Ya, Ko Eka disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau saya lihat bukan 80%, 90%, ya seminggu lagi 100% dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, Eka, puji Tuhan. Ya, yang pertama kita lihat, kalau gitu kasih karunia apa? Terus kita mau apa, saudara ya? Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-6 kita berkata, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, jadi ini yang pertama, kasih karunia itu bicara tentang kepedulian Tuhan. Ya, katakan sama-sama, kepedulian Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu peduli, makanya ada lagu Allah mengerti, Allah peduli. Tuhan memperdulikan kita, saudara. Maka itu jangan keluar dari kasih karunia. Pak, susah bekerja. Saya mau berikan satu kesaksian. Kemarin saya ditelepon adik saya, ya, ada seorang yang sudah di PHK dari sebuah pabrik, ya, dan orang ini sebetulnya ya tidak terlalu pandai, makanya dikeluarkan, ya. Tapi ini orang jujur, orang memiliki budi pekerti yang baik, sopan kepada bosnya. Kalau diajak makan oleh bosnya, ini orang selalu memberikan pelayanan atau melayani bosnya, diambilkan air minum, ya. Pokoknya bosnya diperhatikan. Saudara, dan bosnya sekarang membuat perusahaan yang baru, saudara, ya. Dan dia berkata, ini orang yang sudah kita keluarkan, tolong dipanggil lagi. Ya. Dan diperingatkan oleh salah satu stafnya, dia berkata, "Loh Pak, kan dia tidak terlalu pandai." Lalu bosnya berkata apa? "Aku tidak membutuhkan orang pandai, tapi aku membutuhkan orang yang jujur, orang yang rajin, orang yang memiliki budi pekerti, ya, orang yang memiliki sopan santun." Perhatikan, ya. Dan gajinya ya dinaikkan 1 kali lipat daripada sebelum di PHK. Saudara-saudara, itulah kasih karunia. Kalau kita tinggal dalam kasih karunia, maka ada kemurahan Tuhan. Kalau kita tinggal dalam kasih karunia, mungkin air mata kita kering, saudara, waktu kita berdoa, sampai tidak bisa mengucap kata-kata bahasa Indonesia, bahasa Inggris habis, bahasa roh selesai. Ya, saudara, tapi kalau kita tinggal di dalam kasih karunia, Tuhan mendatangi kita, "Nak, kamu perlu apa? Kamu perlu sembuh dari kanker, kamu perlu sembuh dari gangguan kuasa jahat, ya." Dan kita mau berkata, "Ya Tuhan, jadilah seperti kehendak-Mu." Mengerti katakan amin? Ya. Jadi kasih karunia itu bicara tentang
kepedulian Tuhan. Ya, lalu yang kedua, saudara, kalau kita sudah tinggal di dalam kasih karunia dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Perhatikan di ayat yang ke-7 dari Yohanes pasal yang ke-5. Ya, Alkitab berkata, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Semestinya Tuhan hanya membutuhkan sepatah kata, mau atau tidak. Ya, seringkali ini menjadi satu cerminan bagi kita semuanya. Seringkali kita juga ditanya Tuhan, ya, dan Tuhan maunya simple, tapi kita mencari sebuah persoalan, mencari alasan, ya, mencari cara-cara untuk memanjangkan persoalan, ya, tetapi Tuhan tahu, saudara, walaupun maunya panjang, tetapi Tuhan maunya simple. Kenapa? Karena sifatnya Tuhan itu seperti Bapa kepada anaknya. Ya, kalau anaknya dilawat, anaknya disembuhkan, anaknya diberkati sebagai orang tua itu pasti bahagia. Saudara-saudara, itu sifatnya Tuhan. Maka yang kedua, kalau kita sudah tinggal di dalam kasih karunia, mari jangan suka mencari-cari alasan sebagai orang percaya. Apa kata Tuhan, kerjakan. Apa yang menjadi perintah Tuhan, ngomong yes, I can. Ya Tuhan, ya, ada lagu ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Pokoknya percaya saja, lakukan saja. Saudara, nanti hari Minggu saya akan khotbah, ya, menyelesaikan kemarin belum selesai. Ya, saya kasih judul hari Minggu khotbahnya tentang Ham, anak durhaka. Saudara-saudara, jadi semua ikuti khotbah ini, ya, supaya kita jadi orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, sakit jasmani disembuhkan, ya, setan tidak bisa ganggu kita, ya, apalagi sakit jiwa dilalukan Tuhan dari kehidupan kita, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Yang terakhir, ya, meresponi kasih karunia Tuhan, dan kalau kita meresponi kasih karunia Tuhan, jadilah mujizat. Ayat yang ke-8 dari Yohanes pasal yang ke-5. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudara-saudara, respon. Ya, orang ini tidak berkata, Tuhan, 38 tahun aku nggak pernah duduk, 38 tahun nggak pernah jongkok, 38 tahun nggak pernah berdiri. Tuhan, kaku semua. Tuhan tidak mau, ya, seperti itu. Responi dengan baik. Kalau kita meresponi perintah Tuhan, yang terjadi adalah mujizat. Yang sakit disembuhkan. Bahkan saya juga berdoa, kalau ada dompetmu hari ini yang sakit, saya berdoa dalam nama Yesus, ya, Tuhan berkati keuanganmu. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati usaha pekerjaanmu. Seperti firman Tuhan berkata, kamu jadi kepala, bukan jadi ekor. Naik terus dan tidak pernah turun. Amin. Nah, saudara, sekali lagi, selesai dari acara ibadah Miracle is Free by Zoom ini, saudara bisa menghubungi, ya, nomor-nomor konseling, nomor-nomor doa, ya, ada Ko Rudi, Ko Fendi, atau nomor saya, saudara catat, ya, saudara bisa konseling, tapi tolong kalau konseling itu pada jam-jam kantor, jangan jam 12 malam telepon, ya, saatnya saya mau tidur, saatnya Ko Fendi mau tidur, saatnya Ko Rudi ngorok, saudara, ya, jangan diganggu, biarkanlah mereka beristirahat. Amin. Nah, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Di masa sukar seperti ini bukan sakit, ya, tapi berkat Tuhan. Saudara tahu bahwa saya tidak bekerja secara sekuler, tapi saya sepenuh waktu, ya, dan saya hanya mengandalkan hidup saya ini kepada Tuhan. Saya hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara, orang boleh berkata, cerita kepada saya, ini tutup, perusahaan itu tutup, ya, ini tutup, supermarket tutup, ya, tapi dompet saya tidak pernah tutup. Ya, saudara, terbuka terus untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Bahkan malam ini, saudara, ada kiriman dari sebuah tempat, dari sebuah kota. Saya dikasih mobil, ya, mobilnya tuh cuman Mercy, ya, walaupun Mercy lama, tapi saya lihat masih bagus. Nanti kalau enggak percaya, nanti ke rumah, ya, lihat.
anugerah Tuhan. Saya tidak pernah minta-minta. Ya, itu anak rohani saya. Ya, saudara, saya tidak pamer, tapi saya mau kasih tahu. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, tidak ada yang tidak mungkin. Miracle is free. Setuju katakan amin. Ya, miracle is free. Saudara, sebagai orang percaya, mujizat itu gratis. Saudara, mari kita tidak usah bayar. Ya, percaya saja, tinggal dalam kasih karunia Tuhan, miliki iman, kerjakan seperti yang Tuhan suruhkan. Pasti kita akan menuai keberhasilan. Jadi kepala bukan jadi ekor. Naik terus dan tidak akan pernah turun. Puji nama Tuhan. Saya akhiri khotbah saya malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Saudara, kita berdoa. Puji nama Tuhan. Kita buka kedua tangan kita. Kita buka hati kita. Kita sembah Tuhan. Saudara. Ora masyarala maralama. Ora masyarala maralama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Hamba kita semuanya dan hambamu juga sudah mendengarkan dua kesaksian hidup. Dua kesaksian yang menyatakan bahwa mujizat itu nyata. Mujizat itu gratis. Dan firman-Mu juga meneguhkan bahwa seorang lumpuh yang menunggu 38 tahun di pinggir kolam Siloam juga memiliki iman. Tetapi dia tidak bisa apa-apa sebab dia lumpuh. Tetapi ada kasih karunia dan engkau mendatangi dia. Saudara, ini luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Tuhan tidak mengangkat orang lumpuh itu lalu menceburkan ke kolam itu, atau Tuhan tidak menggoncangkan air kolam itu lalu Tuhan menyuruh muridnya untuk menceburkan si lumpuh itu. Saudara. Tetapi Tuhan hanya berkata, bangkit, angkat tilammu dan berjalan. Saudara-saudara, Tuhan dahsyat. Saya tidak mengerti persoalan yang Anda alami malam hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara derita malam hari ini. Apakah engkau sakit fisik? Apakah engkau sakit psikis? Apakah engkau sakit diganggu roh jahat? Sudah terbukti. Lukas 10 ayat 19 Alkitab berkata, aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan bagi kamu. Engkau yang sakit, taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Engkau yang sakit, taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Kalau yang sakit tangan kananmu, jangan taruh tangan kananmu di tangan kanan. Sukar, pakai tangan kiri. Amin. Ya, saya mau berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, Engkau melihat beberapa kawan kami yang saya lihat dari layar monitor hamba-Mu ini. Ada beberapa yang sakit. Mereka sudah mendengar firman-Mu, mereka sudah mendengar testimoni bahwa Allah dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Yang lain disembuhkan. Malam hari ini kami juga berdoa. Yang menaruh tangannya di tempat yang sakit malam ini juga disembuhkan. Seperti Dr. Santi disembuhkan. Seperti Koeka disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kita semua malam hari ini. Kalau Tuhan menyembuhkan, tidak akan pernah kabur lagi untuk selama-lamanya. Tadi Alkitab berkata, ya, pada waktu orang lumpuh itu sudah berjalan, maka ayat berikutnya tidak berkata, lumpuhnya kambuh lagi. Tidak. Sebab Tuhan menyembuhkan itu total 100%. Miracle is free. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Turunkan tangan saudara. Haleluya. Barangkali ada di antaramu yang hari ini, malam hari ini, engkau bergumul akan keuangan, engkau bergumul tentang keluarga, engkau bergumul tentang masa depan. Saudara-saudara, mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau berdoa buat Anda semuanya. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas. Artinya kami mengakui kedaulatan-Mu. Artinya kami manusia terbatas. Tetapi Engkau yang tidak terbatas. Engkau yang kami sembah. Engkau yang seperti mendatangi orang yang lumpuh 38 tahun tadi. Dan berkata kepada kami, maukah Engkau aku tolong? Saudara menjawab dengan imanmu. Ya Tuhan, aku mau Tuhan tolong malam hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pertolongan cepat akan finansial. Tuhan, berikan terobosan, berikan hikmat untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan walaupun mereka tidak lagi bekerja di perusahaan. Tetapi mereka bisa menjadi orang yang kreatif, bisa bekerja dari rumah, bisa menghasilkan
Dan Tuhan menjadikan mereka semua jadi kepala, bukan jadi ekor. Sebab ini adalah janji-Mu di dalam nama Yesus. Mereka tidak hutang-hutang, tetapi sebaliknya mereka memberikan pinjaman kepada orang lain. Jadi kehendak-Mu, datang kerajaan-Mu untuk sahabat-sahabat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami yang tidak punya pulsa, yang tidak punya alat untuk bisa bergabung dengan kami, tetapi hatinya rindu. Mari Tuhan, kami juga berdoa siapapun mereka dan dimanapun mereka berada, jangkau dia di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu limpah atas sahabat-sahabat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kau juga mengatakan, oh Tuhan, masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Tapi karena kami hidup dalam kasih karunia, kami dilalukan Tuhan daripada kesukaran itu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya masih punya waktu kira-kira 7 menit. Bagi saudara mungkin mau ada sharing atau mau ada pertanyaan atau ada apapun ya. Ada Pesta Ari, puji Tuhan. Tadi sudah laporan sama saya renovasi IHK kota yang nantinya akan dipindahkan dari Mangga 2 ke Glodok ya, sudah berjalan kira-kira 90%, ya 80%, 90%, ya puji Tuhan. Tapi saran saya, Pastor Ari jangan buka ibadah dulu, karena hari ini virus ya mengalami pertambahan 2.460 atau 2.640 ya, jadi luar biasa. Kita tidak bisa mengabaikan ini, saudara-saudara. Jangan lalu Anda berkata, Pak, gereja di sebelah sudah buka, gereja itu sudah buka, gereja ini sudah buka, tidak apa-apa. Ya, Tuhan itu tahu hati kita. Amin. Jadi yang penting kita berdoa, yang penting kita sering-sering Zoom seperti ini sudah jadi gereja virtual. Ya, yang lain biarinlah. Kalau gereja IHK tidak nekan-nekan persembahan perpuluhan, tidak nekan-nekan itu, ya enggak, silakan. Anda ingat puji Tuhan, Anda ingat puji Tuhan. Gitu ya. Oh haleluya. Ada, coba siapa yang mau sharing, tolong angkat tangan. Ini Dokter Hendra ya? Dokter Hendra, puji Tuhan. Ada Dokter Hendra juga. Tadi ada kolega Dokter Santi, ya, disembuhkan Tuhan dari kanker, Pak Dokter Hendra. Ini yang ganteng di belakangnya banyak boneka-boneka ini Dokter Hendra, saudara. Lihat beliau, ya, luar biasa. Dia awet muda. Rupanya mungkin tiap hari pakai formalin. Enggak ya. Puji Tuhan, Pak Awi, Ci Yeni, ini Ci Yeni yang kemarin ya diwakili Ko Awi, ya disembuhkan Tuhan juga istrinya dari kanker. Nah, saudara, minggu besok atau Kamis besok kita tidak ada Miracle is Free, tapi kita ada acara GIC gabungan. Nanti Koven akan memimpin, sebab saya diminta oleh Sinode JKI untuk sebagai salah satu pembicara pada Zoom seperti ini ya. Jadi minggu besok tanggal 16 atau Kamis tanggal 16 itu ke GIC gabungan seluruh IHK Taman Palem, IHK Kota, IHK Bogor, IHK Bandung begitu ya. Nah, nanti tanggal 23 itu juga akan ada testimoni dari teman kita Ko William yang diberkati Tuhan ya. Bagaimana dia diberkati Tuhan, ya diberkati rumah, ya. Lalu ada satu lagi kejutan. Pada waktu kita Zoom seperti ini, ada salah satu orang yang mendengarkan Zoom, mengikuti, lalu dia memiliki iman, ya dia juga mau beli rumah, tetapi KPR-nya ditolak terus. Ya telah dia mengikuti Zoom Miracle is Free, dia apply sekali lagi dan tidak ditolak. Ya, itu nanti tanggal 23 juga akan memberikan kesaksian, ya. Puji Tuhan, singkat-singkat kesaksian aja seperti tadi seperti CEK. Gitu kira-kira. Puji Tuhan. Ada yang mau ditanyakan mumpung ada Pak Dokter?
Mungkin kalau mau tanya alamatnya Pak Dokter di mana, Pak Dokter Hendra, silakan. Cuman saya nggak tahu Pak Dokter Hendra masih praktek atau tidak. Sepi, sunyi, tidak ada pertanyaan, tidak ada yang angkat tangan. Puji Tuhan. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada yang angkat tangan, ya tidak apa-apa. Ya, saudara-saudara, artinya kita semua sudah mengerti dan kita yakin, kita imani, ada iman, ada kasih karunia. Jangan tinggalkan kasih karunia. Iman tanpa kasih karunia hanya penantian lama sekali. Ya, tetapi ada iman, tetapi kita tinggal dalam kasih karunia, Tuhan datangi kita. Apa yang aku mau lakukan buat kamu? Maukah engkau sembuh? Maukah kamu aku tolong? Ya, puji Tuhan. Si Afu sudah disembuhkan Tuhan, puji Tuhan. Ya, lambaikan tangan, ya dahsyat, haleluya. Ada Ibu Ina enggak ini Ibu Ina? Ibu Ina tidak kelihatan. Tadi saya tanya bagaimana sakitnya, yang minggu Kamis lalu rambutnya bisa gumpal-gumpal, ya, menggumpalnya ke atas, begitu. Lalu setelah selesai acara Zoom, saya doakan, saya suruh ambil minyak urapan, ya, dan puji Tuhan, Ibu Ina tadi berkata, luar biasa lah, Tuhan Yesus dahsyat, ya, begitu loh, saudara. Kalau saya sebagai hamba Tuhan itu melihat orang-orang disembuhkan Tuhan itu senang, luar biasa hati saya. Ibu Dian Borosi, haleluya, puji Tuhan, dahsyat. Oke, kalau tidak ada yang kita diskusikan lagi, saya kira saya akan sudahi sampai di sini, dan kita akan tundukkan kepala. Saudara, mari sebelum kita berdoa, nanti saya minta ada Korudi ya, Korudi berdoa singkat buat kita semuanya. Haleluya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa Bapa kami, ya. Karena doa Bapa kami itu sangat penting sekali, saudara ya. Ada banyak orang yang menyepelekan doa Bapa kami, padahal doa Bapa kami itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, kita buka kedua tangan kita berdoa Bapa kami. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Kau Rudi tutup. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur pada malam hari ini. Kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan teman-teman kami yang Tuhan sudah tolong sembuhkan dari segala hal yang tidak baik menjadi baik. Karena kami percaya pada malam hari ini ketika kami mengenal Tuhan secara pribadi, maka mujizat Tuhan bukan hanya terjadi hari ini, tetapi terjadi selanjutnya dan terus selanjutnya. Karena Tuhan mau kami mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena mujizat itu diberikan secara gratis. Karena Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas setiap pribadi kami, atas setiap pribadi gereja IHK. Dan terlebih lagi Tuhan, kami percaya malam hari ini iman kami boleh dibangkitkan. Karena Engkau Tuhan pribadi yang melepaskan kami dari segala yang jahat. Karena kami percaya malam yang luar biasa ini akan terus berkelanjutan. Kami percaya mujizat itu terjadi hari lepas hari. Karena Tuhan yang akan memberkati kami jauh dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus semuanya oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dan layakkan kami semuanya untuk kami menerima urapan yang baru, untuk kami menerima mujizat yang baru, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang memberkati setiap pribadi kami, Tuhan yang memberkati Pak Gembala,
pasti Tuhan memberkati kami semua dengan kuasa, dengan mujizat, dengan urapan yang baru, terlebih lagi tangan Tuhan menjaga setiap pribadi kami, sehingga kami boleh tegak berjalan lurus, memandang kemuliaan Tuhan, terus sampai Tuhan memberikan kami waktu yang tepat, waktu yang indah, untuk kami menerima urapan yang dahsyat, untuk menerima kuasa yang dahsyat, untuk menerima mujizat yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami sekali lagi oleh kuasa darah Yesus, karena kami percaya kami adalah anak yang dilayakkan untuk menerima mujizat secara rutin, terus-menerus, karena kami mengenal Bapa di surga melalui pribadi Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan secara tinggi-tinggi. Saya mau berdoa berkat buat kita semuanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Engkau semua adalah biji mata Tuhan. Amin. Sekarang terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita semua jadi kepala dan bukan jadi ekor. Naik terus dan tidak pernah turun. Mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama berkata. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara-saudara. Luar biasa. Saya lihat juga di Facebook ada yang dari Papua ini ya. Dari Papua juga ada. Toko kampung kita juga ada. Ya, ini wajah-wajah baru. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati Vergi, Stefani, memberkati toko kampung kita. Bukan kampung tengah ya, kampung kita. Puji Tuhan. Selamat malam, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Amin.